Lantas, kenapa di awal video gue bilang kayak Indonesia tuh yang paling bahaya? Karena AI either bisa bikin lu miskin atau bisa bikin lu kaya banget. Ini ancaman AI yang sebenarnya. AI itu punya ancaman paling gede untuk masyarakat dunia, khusus untuk orang-orang yang nggak bisa berpikir kritis dan tidak bisa kreatif. Karena itu dua hal yang nggak bisa diganti sama AI. Sooner or later, mungkin nggak nunggu sampai 10 tahun bahkan ya, cuma beberapa tahun ke depan. Kerjaan-kerjaan yang kecil, yang receh, yang administratif, itu semuanya bakal diganti sama AI. AI itu memaksa kita untuk harus bisa berpikir lebih tinggi lagi. Kalau yang cetek-cetek, misalnya 2 tambah 2, 1 tambah 1, itu diganti sama kalkulator. Tapi kalau ada AI, misalnya cari informasi tentang riset atau jurnal, itu tuh cetek buat AI. Yang kalian harus berpikir lebih tinggi lagi adalah dari jurnal itu apa yang kita bisa lakukan untuk manusia. Apa kira-kira bisnis model yang menarik, produk yang kira-kira bisa kita implement. Ini yang dari dulu gue selalu bilang berpikir kritis itu penting banget. Pikirannya bukan linear. Kalau ada pintu kunci, kita nggak fokus dobrak pintu, kita cek di samping jendelanya kebuka atau nggak. Itu namanya lateral thinking. AI is only as good as the input. Makanya gue ulangin, kerjaan kalian most likely mungkin bisa diganti sama AI, tapi yang pasti digantikan sama orang yang bisa menggunakan AI. Intinya yang paling penting, jangan ngerasa satu cara tuh udah cara yang terbaik. Kalau nggak bisa adaptasi, you lose and die. Rugi waktu, rugi uang, dan lebih parah lagi rugi otak. Makanya sekarang gue pun kan mau rebranding ya. Gue udah bukan kreator bisnis atau finance lagi. Harapannya gue bisa jadi kreator yang bikin kalian jauh lebih kritis, berani mempertanyakan hal-hal. Ujung-ujungnya ya biar kalian bisa punya kerjaan atau karir apapun yang nggak bakal diganti sama AI. Again, semua video ini, hampir semua klip-klipnya itu pakai AI. Menurut kalian, kalau misal belum perfect, menurut gue dikit lagi bener-bener bisa ngegantiin sampai di tahap gue pecat editor gue. Termasuk skripnya juga AI, tapi gue modifikasi. Karena sebagus-bagusnya skrip AI, dia nggak bisa berbicara kayak gue bicara. Kalau kalian mau langsung praktekin, bisa langsung cek link yang gue taruh di bawah. Itulah yang bikin kalian nggak bisa diganti sama AI, dan karena Indonesia krisis berpikir, itulah ancaman paling gede. Tapi kalau kita optimis dan kita oportunis, justru karena banyak masalah tuh banyak opportunity. Kalau misalnya semua orang Indonesia pintar, kalian nggak laku bos, gua nggak laku. Jadi sedikit berterima kasih bahwa banyak masalah di Indonesia dan banyak yang bisa di solve sama AI. Kalian setuju atau nggak? See you guys in next video, bye bye.